22 Juni besok adalah hari ulang tahun Jakarta yang ke-498. Hari ulang tahun atau HUT Jakarta 2025 digelar dengan sejumlah acara yang menghibur masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Beberapa acara sudah sangat dikenal masyarakat dan ditunggu kehadirannya, misal Pekan Raya Jakarta dan Jakarta Great Sale. Atau fakta unik Jakarta yang jarang diketahui orang. Dan tahu tidak, ternyata Jakarta sudah belasan kali ganti nama loh. Berikut fakta unik kota Jakarta. Yang pertama, Jakarta memiliki stadion terbesar di dunia. DKI Jakarta faktanya memiliki salah satu stadion terbesar di dunia, yaitu Jakarta International Stadium atau JIS. Keberadaan JIS mulai disorot oleh dunia, salah satunya oleh media asal Italia. JIS memiliki kapasitas hingga 82.000 penonton dengan atap yang didesain dan dapat dibuka dan ditutup atau retractable roof. Selain terbesar, JIS juga dinilai memiliki konsep yang unik karena letaknya yang berada di dekat persawahan. Stasiun ini bahkan dirancang sesuai dengan standar Federation Internationale de Football Association atau FIFA. Jakarta International Stadium berlokasi di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bukan hanya memiliki stadion terbesar, tapi juga memiliki pasar grosir terbesar di Asia Tenggara. Namanya Tanah Abang. Pasar grosir terbesar di Asia Tenggara juga terletak di DKI Jakarta. Sejak zaman dulu, Tanah Abang menjadi salah satu pasar grosir yang sering dikunjungi oleh banyak orang untuk berbelanja dengan harga miring. Pasar Tanah Abang dibangun pada tanggal 30 Agustus 1735 oleh seorang tuan tanah bernama Justinus Fink. Pada saat tersebut, pasar Tanah Abang hanya buka setiap hari Sabtu. Dibangunnya stasiun Tanah Abang membuat pasar ini menjadi semakin berkembang. Pada tahun 1973, pasar Tanah Abang menjadi 4 bangunan berlantai 4. Hingga pemerintah daerah DKI Jakarta melakukan renovasi pada pasar Tanah Abang hingga menjadi lebih modern. Dibuatnya gedung pusat grosir Tanah Abang menjadi 14 lantai dengan kapasitas kios sebanyak 10.000. Ada fakta yang tak kalah mencengangkan, yang mana nama kota Jakarta telah berganti berkali-kali. DKI Jakarta ternyata mengalami perubahan nama berkali-kali. Nama Jakarta pertama kali digunakan pada tahun 1942 saat Jepang berada di Indonesia. Pada tahun 397 hingga 157, DKI Jakarta dikenal dengan sebutan Sunda Kelapa. Perubahan nama terjadi lagi pada 22 Juni 1527. Pada saat itu Jakarta disebut dengan nama Jayakarta. Di tahun 1619 hingga 1942, VOC merembut kota Jayakarta dan mengganti nama Jakarta menjadi Batavia. Selanjutnya, pada kedudukan Jepang di Indonesia, berdasarkan kebijakan Nederlandisasi, nama Batavia diubah menjadi Jakarta Tokubetsu Shi. Pada 17 Agustus 1945, nama Jakarta digunakan dengan meninggalkan nama Jepangnya hingga saat tahun 1961. Selanjutnya diubah menjadi DKI Jakarta. Sebutan Jakarta pun akhirnya digunakan hingga saat ini. Wah, luar biasa ya. Selanjutnya, tempat burung Garuda diperkenalkan. Burung Garuda yang merupakan lambang negara Indonesia diperkenalkan kepada khalayak pertama kali di Jakarta, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta saat 15 Februari 1950. Pada saat itu, Parlemen Republik Indonesia Serikat atau RIS mengadakan rapat bersama guna menetapkan sebuah lambang negara. Lambang negara tersebut merupakan sebuah rancangan Sultan Hamid II berupa burung Garuda dengan kepala yang gundul dan dimasukkan ke dalam pasal 3 RIS. Setelah melalui berbagai proses, lambang negara berupa burung Garuda tersebut dimasyarakatkan pemakaiannya kepada seluruh Indonesia. Gambarnya pun disebarluaskan ke semua daerah yang ada di Indonesia. Jika tadi ada 2 bangunan terbesar di Jakarta, yaitu Jakarta International Stadium atau JIS dan Pasar Tanah Abang, ada juga stasiun
terbesar se-ASEAN. Ya, stasiun Jakarta Kota namanya. Pernah menjadi stasiun terbesar se-ASEAN. Pada saat itu, stasiun Jakarta Kota dibangun untuk merayakan 50 tahun kereta api di Hindia Belanda. Stasiun Jakarta Kota memiliki 13 peron. Hingga kini stasiun tersebut masih menjadi stasiun tersibuk di DKI Jakarta. Dibangun pada tahun 1925, Stasiun Jakarta Kota juga merupakan sebuah cagar budaya. Konsep stasiun Jakarta Kota pun seperti stasiun di negara-negara Eropa. Stasiun Jakarta Kota berlokasi di Jalan Rada Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta. Berikutnya, kota dengan museum terbanyak di Indonesia. DKI Jakarta juga merupakan salah satu kota di Indonesia dengan museum terbanyak. Jumlah museum yang ada di DKI Jakarta adalah 64 museum. Museum-museum di Jakarta dijadikan sebagai tempat wisata edukatif dengan tujuan untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat tanpa mengenal batasan usia. Beberapa museum yang ada di DKI Jakarta diantaranya adalah Museum Nasional Indonesia, Museum Bank Indonesia, Museum Wayang, Museum Fathahillah, Museum Bahari, Museum Portlirik, Museum Layang-Layang, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Tekstil, dan masih banyak museum lainnya. Buat kalian yang berlibur di Jakarta, jangan lupa kunjungi museum-museum yang kita sebutkan tadi ya, masih banyak loh. Selanjutnya, lambang DKI Jakarta dibuat oleh Gubernur. Lambang DKI Jakarta merupakan hasil karya Gubernur DKI Jakarta yang ke-6, yakni Heng Ngantung. Heng Ngantung merupakan seorang seniman asal Bogor yang lahir pada tanggal 11 Maret 1921. Dirinya didapuk menjadi wakil gubernur DKI Jakarta oleh Soekarno saat tahun 1960 hingga 1964. Lalu Heng Ngantung menjadi gubernur DKI Jakarta saat tahun 1964. Pada masa tersebut, Heng Ngantung ditunjuk oleh Soekarno membuat sketsa untuk monumen selamat datang yang ditunjukkan menyambut tamu kenegaraan pada ajang Asian Games IV tahun 1962. Hingga sekarang sketsa miliknya masih terpampang di bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Selanjutnya, ini juga tak kalah mencengangkan, yaitu kota teraktif di Twitter. DKI Jakarta termasuk ke dalam kota yang aktif menggunakan Twitter berdasarkan situs teknologi TestCrunch. Hal tersebut adalah hasil dari Semiocast atau lembaga riset asal Perancis. Semiocast mengambil sebanyak 27% tweet yang dikirim dari seluruh dunia untuk sampel. Dari hasil tes tersebut, DKI Jakarta berada pada posisi puncak dengan jumlah kontribusi sebanyak 2%. Selain DKI Jakarta, kota lain di Indonesia yang masuk ke dalam peringkat kota teraktif di Twitter adalah Bandung. Kota Bandung menempati posisi ke-6 dari hasil analisis yang dilakukan oleh Semiocast. Siapa yang gemar pergi jalan-jalan ke mall? Bagi kamu yang suka jalan-jalan di mall, DKI Jakarta adalah salah satu kota yang memiliki gaya hidup penduduk cenderung modern dan dinamis. Tak heran jika DKI Jakarta memiliki banyak mall yang menawarkan berbagai kebutuhan untuk para penduduk DKI Jakarta, mulai dari kebutuhan yang bersifat primer hingga kebutuhan yang bersifat tersier. Jumlah mall yang terdiri di DKI Jakarta kurang lebih sekitar 130 mall. Beberapa mall di DKI Jakarta bahkan memiliki bangunan yang megah dan sangat luas. Selanjutnya, terdapat festival terbesar di Asia Tenggara. Salah satu festival terbesar di Asia Tenggara juga hadir di DKI Jakarta. Festival tersebut adalah Jakarta Fair. Festival ini umumnya diadakan berbarengan dengan hari ulang tahun Kota Jakarta. Selain dengan sebutan Jakarta Fair, festival ini dikenal dengan nama lain Pekan Raya Jakarta atau PRJ. Jakarta Fair ini biasanya rutin digelar setiap tahun. Festival Jakarta Fair mulanya digelar di kawasan Monumen Nasional pada tanggal 5 Juni hingga 20 Juni 1968 dengan sebutan Jakarta Fair. Penggagas festival ini adalah Samsudin Mangan atau Ketua Kamar Dagang dan Industri saat masa tersebut. Ide untuk membuat festival ini diakuinya terbentuk karena terinspirasi dari acara pameran internasional yang pernah diikuti dirinya. Demikian beberapa fakta menarik seputar Jakarta. Selamat ulang tahun Jakarta yang ke-498. Ada lagi fakta seputar Jakarta lainnya? Tambahkan hashtag tambahan Shauki ya.
Mini Broadcraft kali ini lagi-lagi gak jelas tentang serigala abu-abu guys. Bermain-main dengan serigala abu-abu kok begini ya, rada bahaya juga sih. Apalagi kalau sampai main tembakan, kasihan sih ya. Kira-kira kasihan atau malah menghibur? Mungkin kalian pilih sendiri deh. Sesaat lagi kita akan melihat momen ketika bermain-main dengan serigala abu-abu di Mini Broadcraft. Seharusnya ya mudah-mudahan kedepannya yang jelas lagi ya.